Shalom adik-adik, selamat pagi, selamat siang, selamat sore ya. Kali ini kembali Om Pras akan menyapa adik-adik lewat ibadah online ya. Sampai sekarang masih tetap online, nggak apa-apa ya. Tapi yang jelas, dimanapun adik-adik berada, Tuhan tetap ada bersama-sama dengan adik-adik ya. Dimanapun tempat kita beribadah, Tuhan Yesus selalu hadir. Karena namanya dipuji, namanya diagungkan lewat pujian. Oke, nah kita tetap harus dengan hati yang semangat ya. Semangat, sama seperti Om Pras hari ini ya, semangat walaupun sendirian. Kita tetap memuji Tuhan dengan hati yang bersyukur kepadanya. Oke? Ya. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu ya. Oke, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat hari ini. Engkau sangat amat baik kepada kami, masih memberi kesempatan kepada kami untuk boleh beribadah walaupun lewat online. Dan kami tahu Tuhan, dimanapun kami berada saat beribadah, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dan kami bersyukur karena setiap kali kami beribadah, Engkau selalu mengingatkan kepada kami bahwa penyertaan-Mu tidak pernah lepas atas kehidupan kami. Karena sampai saat ini kami masih tetap diberi kekuatan, kesehatan, dan perlindungan sampai saat ini ya Tuhan. Dan Engkau menghindarkan kami dari segala macam mara bahaya, Engkau menghindarkan kami dari segala macam hal yang kurang baik, sehingga sampai saat ini kami sekeluarga, hamba-Mu, papa, mama, semua yang tinggal di rumah ini Tuhan tetap sertai. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami siap untuk beribadah, memuji nama Tuhan dengan keberadaan hidup kami ya Tuhan. Yang bersyukur menyerahkan ibadah kami di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, yuk kita sama-sama akan pujikan satu pujian dimana kita tetap mencintai Tuhan dalam kondisi apapun ya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Aku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Katakan ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini kami anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, pakailah sesuai dengan rencana-Mu. Ku mau cinta Yesus, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Sekali lagi apa ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anak-Mu,
pakailah sesuai dengan rencanamu. Sekali lagi Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Adik-adik mau dipakai oleh Tuhan? Wow, iya, mau semuanya ya. Iya, ngangkat tangan. Oke, iya begitu, mau ya. Siapa yang mau? Kamu? Oh iya, kamu? Oh ya, iya. Oke, ya, semuanya mau dipakai oleh Tuhan untuk menjadi alatnya Tuhan, ya, sesuai dengan rencana Tuhan. Oke, ya. Kita akan pujikan satu pujian ya, jalan serta Yesus ya, karena kemanapun kita harus tetap berjalan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Siapa yang mau jalan dengan Tuhan Yesus? Wuh, siapa yang mau jalan dengan Tuhan Yesus? Wah, semuanya angkat tangan. Oke, yuk jalan serta Yesus ya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam apa? Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Wah, ada yang mau jalan-jalan gitu toh? Iya, Om Pras juga bisa nih jalan-jalan nih, kan pakai gitar nih, enggak apa-apa. Nyanyi sambil jalan-jalan gitu enggak apa-apa, mau ke kiri, mau ke kanan, mau ke depan, boleh ya. Oke, jalan aja ya, enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa ya. Oke, sekali lagi ya, jalan saya itu sambil jalan gitu ya. Kan Om Pras pegang gitar jadi enggak bisa. Ya enggak apa ya. Ya sama-sama ya. Yuk. Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam apa? Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan, jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam apa? Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Serta Yesus selamanya. Wow, luar biasa sekali. Adik-adik semangat. Wah, dia jalan ke sana, ada yang jalan ke sini, ada yang ke depan. Wah, hebat, hebat. Itu namanya semangat ya, jalan serta Yesus. Baik dalam duka maupun suka. Tetap bersama dengan
Yesus kemanapun ya. Oke, karena Tuhan Yesus adalah pencipta langit dan bumi. Menciptakan hutan. Menciptakan apa lagi? Ayo tahu lagunya loh. Iya. Siapa buat hutan? Ya, oke kita nyanyi sama-sama ya. Siapa buat hutan? Siapa buat lautan? Bala-bala-ba. Siapa buat dunia ini? Hutan dan lautan. Lagi. Siapa buat hutan? Siapa buat lautan? Bala-bala-ba. Siapa buat dunia ini? Hutan dan lautan. Katanya, Y-E-S-U-S Yesus, Y-E-S-U-S Yesus, dialah rajaku, dia raja dunia ini, hutan dan lautan. Sekali lagi, siapa buat hutan? Siapa buat lautan? Bala-bala-ba. Siapa buat dunia ini? Hutan dan lautan. Siapa? Y-E-S-U-S Yesus, dialah rajaku, dia raja dunia ini, hutan dan lautan. Sekali lagi, siapa buat hutan? Siapa buat lautan? Bala-bala-ba. Siapa buat dunia ini? Hutan dan lautan. Siapa? Y-E-S-U-S Yesus, Y-E-S-U-S Yesus, dialah rajaku, dia raja dunia ini, hutan dan lautan, hutan dan lautan, hutan dan lautan. Pasti adik-adik tadi pakai gerakan ya. Siapa buat hutan? Gitu ya. Om Pras nggak bisa nih karena main gitar ya. Tapi Om Pras lihat dari sini tadi ada yang pakai gerakan Y-E-S-U-S gitu tuh tadi. Wah, hebat. Memang harusnya seperti itu ya. Oke, buat tetap semangat, tetap semangat. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Bobo lagi, bobo. Ya, ada yang tengkurap, ada yang melumah, ya, ada yang miring. Ya. Bubuknya jangan lama-lama ya, jangan bablasan bubuknya ya. Ini bubuknya bablasan malah ada ibadah ya. Iya, bubuk, kukuru. Cintaku semakin mendalam. Happy ya, happy ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam, cintaku semakin mendalam, cintaku semakin mendalam. Luar biasa semuanya ya. Bersukacita, happy itu sukacita, senang ya. Happy ya, happy ya, happy ya. Semuanya senang semuanya ya. Sampai ada yang bubuk-bubuk tadi ya, ada yang melumah, ada yang tengkurap, ada yang miring. Luar biasa ya. Kita tetap mau senantiasa mengingat akan kebaikan Tuhan ya. Kita akan satu pujian lagi ya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Kita mencintai Tuhan kita,
senantiasa untuk mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, ya. Betapa aku mencintaimu Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau menyayangiku. Terima kasih Tuhan Yesus. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan permohonanku, sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan permohonanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Sekali lagi, betapa mengasihi-Mu ya Tuhan. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan permohonanku, harta ku miliki, harta kekayaan yang cukup berarti untuk persembahkan. Hanya ini Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan permohonanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku. Terimalah Tuhan permohonanku, pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Pakailah hidupku sebagai alat-Mu seumur hidupku. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus
buat kebaikan dan kemurahan-Mu. Kalau kami tadi sudah memuji Tuhan, jalan bersama Engkau, dan baik dalam suka maupun duka, karena kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau adalah pencipta langit dan bumi, yang menciptakan hutan, menciptakan lautan. Dan kami juga tahu Tuhan bahwa senantiasa kami harus bersuka cita, happy hidup kami. Karena Engkau adalah Allah yang selalu melindungi kami, Allah yang selalu membawa kami ke dalam satu pengalaman demi pengalaman yang indah. Dan kami juga tahu Tuhan bahwa penyertaan-Mu tidak pernah lepas atas kehidupan kami. Dan kami mau menjadi alat-Mu ya Tuhan, seumur hidup kami. Karena Engkau akan memakai hidup kami Tuhan untuk menjadi pewarta Injil-Mu, yaitu kabar kebaikan kepada semua orang yang belum pernah mendengarkan kabar baik itu. Baik itu teman-teman kami yang jarang ke sekolah minggu, baik itu teman-teman kami yang terhilang, dan teman-teman kami yang mungkin sama sekali belum mendengar nama Yesus dalam kehidupan mereka. Pakai hidup kami Tuhan, dan kami siap untuk mendengar firman-Mu, dan kiranya Roh Kudus semua akan mengurapi setiap kami semuanya. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Oke adik-adik, hari ini Om Pras akan bercerita tentang seseorang yang jahat menurut mata orang-orang percaya. Ya, namanya siapa yo? Namanya siapa? Namanya siapa? Iya, Saulus. Oke, nah Saulus ini adalah seorang Yahudi yang mana mendengar banyak orang tiba-tiba mengikuti Yesus. Berapa waktu yang lalu kita sudah mendengar tentang apa? Kenaikan Tuhan Yesus. Kemudian mereka berkumpul dalam satu rumah dan mereka berdoa, Roh Kudus tercurah atas mereka, dan firman diberitakan banyak orang bertobat. Berapa? 3.000 orang Yahudi bertobat. Wah! Orang Yahudi pada kelimpungan. Wah, ini udah sesat ini udah sesat nih, perlu diberantas. Dan salah satu orang yang ingin memberantas atau ingin melenyapkan pengikut Tuhan Yesus Kristus adalah Saulus. Hati Saulus ini berkobar-kobar, bukan berkobar-kobar karena Roh Kudus, tapi berkobar-kobar ingin membinasakan pengikut Tuhan. Satu waktu Paulus datang ke mahkamah agama di Yerusalem. Dia minta surat, dia minta dokumen untuk pergi ke Damsyik. Paulus datang ke mahkamah nih. Selamat pagi, Pak Mahkamah. Ya, saya adalah seorang yang akan menghancurkan pengikut Yesus. Saya minta dokumen dong, surat untuk pergi ke Damsyik dan akan saya bawa ke sana. Oke? Nah, oke. Iya, sabar. Sebentar. Kamu pergi ke sana, beneran? Oh, iya bener. Aku mau ke sana. Aku mau mencari baik itu perempuan atau laki-laki, akan aku tangkap dan bawa ke Yerusalem untuk dihukum karena sudah melenceng dari ajaran Yahudi. Oke. Ini dokumennya, kamu boleh bawa ke sana, ya. Siap. Wah, terima kasih. Saya akan pergi ke Damsyik. Saya akan pergi ke sana. Dan hati-hati orang-orang pengikut Tuhan, aku akan menghancurkan kalian. Dan dengan beberapa tentara gitu ya mungkin ya, mengawal si Paulus untuk pergi ke Damsyik.
Wah, mereka naik kuda mungkin toplak, 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 toplak. Dan hatinya ini sudah mulai, hati-hati engkau, perempuan, laki-laki pengikut Tuhan, akan aku bawa kalian, jebloskan ke dalam penjara, dan akan kusiksa kalian sampai mati. Kejam sekali ya si Saulus ini. Dan ternyata bukan hanya saat beliau pergi ke Damsyik saja, sebelum-belumnya sudah ada satu orang beriman namanya Stefanus dilempari pakai batu sampai mati. Dan Saulus adalah salah satu provokatornya. Saulus ini tetap mau mencari pengikut-pengikutnya. Wah, mereka naik kuda, toplak, naik kuda, didampingi oleh beberapa orang. Wah, naik kuda, toplak, naik kuda. Wah, mereka pergi ke Damsyik dan hatinya ini sudah dipenuhi oleh kebencian. Sampai di jalan mau dekat dengan Damsyik, ada cahaya tiba-tiba terang benderang dari langit, dan si Paulus ini terkejut. Dari kudanya kudanya juga mulai meringkih. Dia melihat cahaya itu dan jatuh. Wah, jatuh. Jatuh. Ketika jatuh dia tengkurap. Matanya buta. Dan dia mulai berkata, Tuhan, siapakah engkau? Dan dari cahaya itu ada suara keluar. Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Oh Tuhan, Tuhan, ampuni saya. Dan Tuhan pun, pergilah kau ke Damsyik dan masuklah ke rumah Yudas di sana, menginap di sana. Nanti akan aku utus seseorang untuk pergi ke sana menemui engkau. Si Paulus ini dengan susah payah berdiri setelah ditemui oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan yang mengiringi tadi ada beberapa orang melihat Paulus terjatuh, tersungkur. Dan mereka juga mendengar suara itu. Mereka mendengar suara itu. Tetapi mereka cuma melongo saja ngeliatin Paulus jatuh. Tapi suaranya kedengaran. Dan Paulus ketika berdiri, dia nggak bisa melihat. Dan orang-orang yang ada di kuda tadi sudah mulai pada turun dan menuntun si Paulus. Dinaikkan ke kudanya lagi, dan mulai dia naik kuda lagi, dan dituntun. Karena tidak bisa melihat, dituntun. Sampai masuk ke Damsyik. Ketika masuk di Damsyik, di rumah seorang yang bernama Yudas. 3 hari, 3 malam, dia tidak bisa melihat dan tidak makan dan tidak minum. Bayangkan. Di situ dia mungkin dia membayangkan cahaya itu. Cahaya yang begitu terang benderang sehingga membutakan matanya. Dan dia sudah mulai membayangkan, oh ternyata benar dia adalah Tuhan. Karena tidak ada yang bisa membuat dia buta. Kecuali Tuhan berkehendak. Dan Paulus ini hatinya sangat sedih, galau, halu, nggak tahu
Dia mulai meratapi, dia mulai menyesali apa yang sudah diperbuatnya. Tidak jauh dari situ, tinggal seorang murid Tuhan Yesus Kristus bernama Ananias. Dan Ananias mungkin kondisinya juga berdoa kali ya. Dia sedang berdoa, tiba-tiba ada suara Tuhan berbisik kepadanya. Ananias, Ananias, woi, Ananias, woi. Masa Tuhan gitu ya, enggak ya? Ananias lagi berdoa, dipanggil sama Tuhan. Dia dengar suara Tuhan manggil-manggil. Hah? Iya Tuhan, ada apa? Kamu, aku utus untuk pergi ke rumah Yudas. Di sana ada seorang dari Tarsus, ya, namanya Saulus. Dia sudah mulai menyadari akan kesalahannya, dan dia aku pilih untuk menjadi pengikutku. Wah, Saulus, itu kan yang menangkapi teman-teman saya. Dia kan terkenal jahat. Dia sudah menangkapi teman-teman dan masukkan dalam penjara, bahkan menyiksa, ada yang dibunuh sampai mati. Saya harus ke sana menemuinya. Dalam benaknya mungkin dia berpikir, yang benar aja Tuhan, yang benar aja. Masa ini disusah? Tapi sebagai murid Tuhan, ya sudahlah, oke, nanti saya ke sana, saya akan temui orang itu. Oke, ya udah, aku nurut sama Tuhan, aku nurut. Dan Tuhan pun mengutus Ananias untuk menemui Saulus. Saya tidak bisa membayangkan hati daripada Ananias seperti apa. Mungkin ada rasa takut, ada rasa gundah untuk menemui Saulus ini, ada rasa benci juga mungkin untuk menemui Saulus yang selama ini menangkap orang-orang pengikut Yesus. Ada galau. Dia mulai berjalan sambil berpikir, temuin enggak ya? Temuin enggak ya? Mungkin pikirannya seperti itu. Temuin enggak ya? Temuin enggak ya? Mbak muncrat. Temuin enggak ya? Aduh. Temuin. Oke. Saya nurut sama Tuhan. Saya temuin. Sampailah dia di rumah Yudas. Ya. Iya, wah dia ketuk pintu. Dan mulai mungkin pengikut-pengikut daripada Paulus tadi yang mengawal sudah mulai membuka. Hei, siapa kamu? Saya Ananias. Saya diutus oleh Tuhan untuk menemui Saulus. Dan Tuhan menginstruksikan kepada saya supaya mendoakan beliau. Oke, silakan masuk. Dan saya nggak bisa menggambarkan ekspresi daripada Ananias. Mungkin ada takut, campur benci, campur macam-macam lah ya. Si Saulus di situ cuma duduk, matanya buta, nggak ngelihat apa-apa. Duduk, matanya buta. Duduk. Si Ananias mulai menghampirinya. Saulus, aku mendengar suara Tuhan. Dan Tuhan membawa aku kemari untuk mendoakan engkau.
dan mencelikkan matamu yang buta. Sekarang aku berdoa supaya engkau juga dipenuhi oleh Roh Kudus. Karena itu instruksi daripada Tuhan supaya aku berdoa dan kamu dipenuhi oleh Roh Kudus. Oke? Mungkin Paulus dengan nada yang sedih. Iya, oke. Aku sudah 3 hari 3 malam gak lihat apa-apa. 3 hari 3 malam aku buta. Gak lihat apa-apa. Dan aku sadar, aku sudah berbuat salah. Dan Tuhan juga berkata, engkau dipilih jadi salah satu rasulnya untuk memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa, kerajaan-kerajaan di luar sana. Dan engkau akan merasakan penderitaan bersama-sama dengan Kristus. Mau? Mungkin kalau itu conversation-nya seperti itu. Conversation itu percakapan ya. Ngomong-ngomong seperti itu. Oke, aku setuju lah. Dan akhirnya si Ananias ini pun berdoa, mendoakan Saulus. Dan ketika Ananias ini berdoa, kuasa Tuhan turun atas Saulus. Dan Roh Kudus memenuhinya. Dan Saulus mulai membuka matanya. Aku sudah bisa melihat. Dan orang-orang yang mendampinginya yang di situ mungkin juga melihat Paulus. Oh, luar biasa mujizat Tuhan ya. Dan Saulus bergembira, aku bisa melihat lagi. Aku bisa melihat. Oh Tuhan, aku bersedia untuk menjadi alatmu, rasulmu untuk memberitakan Injilmu. Dan saat itu juga Saulus dibaptis dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dan Ananias di situ mulai membaptis si Saulus. Dan namanya berubah jadi siapa? Ya, Paulus. Ya. Dibaptis dalam nama Putra, dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Yesus. Dan Paulus menjadi salah satu rasul yang berhasil mempertobatkan banyak orang untuk mengenal Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik, saya rasa ini orang yang seharusnya ya, kalau kita pikir, dia menyiksa banyak orang Kristen loh, dia menangkapi orang Kristen, dia menangkapi pengikut Yesus dan dimasuk dalam penjara, bahkan ada yang disiksa, dibunuh sampai mati atau dihukum mati. Kayaknya nggak layak untuk jadi pelayannya Tuhan atau rasulnya Tuhan. Tetapi kalau Tuhan berkehendak, orang sejahat apapun, Tuhan tetap memberi anugerahnya. Adik-adik, orang jahat aja dipilih oleh Tuhan, apalagi kita, orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, anak-anak yang baik, anak-anak yang cinta akan Tuhan, pasti kita juga dipilihnya untuk memberitakan kabar kebaikan itu. Minggu yang lalu adik-adik sudah meminta pencurahan daripada Roh Kudus, dan adik-adik sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Sama seperti Paulus ini juga dipenuhi oleh Roh Kudus dan memberitakan Injil Tuhan, memberitakan kabar kebaikan, kabar keselamatan. Adik-adik juga bisa untuk memberitakan kabar kebaikan. Wah, sekarang nggak boleh keluar om, lagi stay at home, nggak bisa nginjil. Adik-adik bisa menggunakan lewat apa? Media, ya toh? Media online, ya toh? Macam-macam bisa dipakai, WA kayak atau apa, semuanya bisa dipakai untuk memberitakan firman Tuhan. Tidak ada yang bisa membatasi kita untuk memberitakan firman Tuhan. Oke adik-adik, jadi mujizat Tuhan terjadi di mana Tuhan menemui seorang walaupun jahatnya seperti apa, anugerah Tuhan dicurahkan dan dipilih oleh Tuhan.
termasuk adik-adik juga sudah dipilih oleh Tuhan untuk menjadi rasulnya. Oke, siap? Siap? Semuanya siap untuk jadi rasul Tuhan? Siap? Oh, iya semuanya siap. Oke, yuk kita berdoa sama-sama ya. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus buat kebaikan dan kemurahan-Mu, karena hari ini kami mendengar pertobatan seseorang yang mungkin kalau dipandang secara mata manusia tidak layak untuk menjadi rasul, karena sudah menjadi penyiksa atau menangkapi orang-orang Kristen, memasukkan mereka dalam penjara dan sebagainya, dan amat sangat jahat menurut pandangan mata pengikut-pengikut Tuhan. Tetapi Tuhan dengan anugerahnya, dengan kasihnya, dengan karunia-Nya mau memilih Saulus untuk menjadi rasulnya. Tuhan, Engkau Allah yang maha baik, Engkau Allah yang tidak memilah orang yang Engkau pilih. Dan salah satunya adalah Saulus, yang walaupun menurut pandangan banyak orang jahat, tetapi Engkau mengubahnya untuk menjadi penginjil yang berhasil. Kami sebagai anak-anak-Mu yang sudah Kau pilih dari semula Tuhan, kami juga mau mewartakan kebaikan-Mu kepada setiap orang-orang yang belum mengenal akan Engkau, yang teman-teman kami yang kurang rajin untuk pergi ke sekolah minggu, kami akan membawa mereka untuk rajin pergi sekolah minggu dan memperkenalkan kasih-Mu kepada mereka. Untuk domba-domba yang hilang, yang selama ini juga menghilang dari Engkau, kiranya Kau beri kekuatan kepada kami, Roh Kudus-Mu, untuk kami boleh membimbing mereka untuk kembali kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk kebaikan dan kemurahan-Mu, kalau kami boleh mendengar firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin.